Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua, salam sehat sampai tua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang di channel yang selalu menyuguhkan kisah-kisah penuh makna dan nasihat kehidupan. Terutama buat para orang tua, anak, cucu, dan siapapun yang peduli dengan kesehatan di usia senja. Sahabat, pernah nggak sih kita merasa tubuh melemah pelan-pelan, tapi nggak tahu sebabnya? Tiba-tiba sering lupa pegal, susah tidur, pikiran gampang bingung, atau badan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu bukan penuaan biasa, tapi tanda awal dari penyakit sunyi. Penyakit yang diam-diam menyerang tanpa suara, tanpa gejala keras, tapi dampaknya luar biasa. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk bantu channel ini tumbuh dengan menekan tombol like dan subscribe. Share juga ke orang tua, saudara, dan teman-teman yang kita sayangi. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar. Semoga jadi pembuka rezeki dan penyejuk hati kita semua. Sahabat, usia senja adalah fase yang penuh keindahan, tapi juga tantangan. Salah satunya adalah ancaman penyakit yang datang diam-diam, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, gangguan saraf, bahkan demensia. Penyakit ini sering disebut penyakit sunyi, karena tak banyak menampakkan gejala di awal. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah apa yang kita makan. Tanpa sadar, ada 5 jenis makanan yang setiap hari mungkin kita konsumsi, tapi ternyata menyimpan risiko besar bagi tubuh orang tua. Mari kita bahas satu persatu, dan kita selami kisah nyata dari para lansia yang sempat mengalaminya. 1. Gorengan lezat tapi menggerogoti. Di sore hari, suasana di banyak kampung di Indonesia hampir seragam. Ada penjual gorengan dengan gerobaknya, suara minyak yang mendesis, dan aroma gurih yang menggoda. Tahu isi, tempe mendoan, bakwan, pisang goreng. Makanan ini seperti sahabat setia, terutama bagi para orang tua. Apalagi saat santai di teras rumah, ditemani teh manis hangat dan obrolan ringan. Rasanya, hidup terasa lengkap. Tapi di balik kenikmatan itu, ternyata ada bahaya tersembunyi yang diam-diam bisa menggerogoti kesehatan, terutama di usia senja. Cerita ini datang dari Pak Samin, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun dari Magelang. Setiap hari, beliau membeli 3 gorengan favoritnya sepulang salat asar, bakwan, tahu isi, dan pisang goreng. Sedikit saja, cuma buat teman ngeteh, katanya ringan. Namun, setelah beberapa bulan, Pak Samin mulai merasa cepat lelah. Dadanya sering sesak saat jalan kaki, dan perutnya terasa begah. Awalnya dikira karena faktor usia, tapi setelah diperiksa ke puskesmas, ternyata kolesterolnya sangat tinggi. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan adanya penyempitan pembuluh darah di sekitar jantung. Dokter bilang, ini akibat konsumsi lemak jenuh dan lemak trans secara rutin, yang banyak ditemukan pada gorengan. Lemak trans adalah salah satu jenis lemak paling berbahaya. Ia terbentuk saat minyak dipanaskan berkali-kali, seperti yang biasa dilakukan oleh pedagang gorengan demi menghemat biaya. Saat masuk ke tubuh, lemak trans bisa meningkatkan kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan kolesterol baik, HDL. Akibatnya, aliran darah ke jantung dan otak terganggu, dan inilah yang menjadi pintu masuk penyakit sunyi, seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, hingga stroke. Yang lebih mengkhawatirkan, penyakit-penyakit ini tidak langsung terasa. Tidak ada rasa sakit yang menyiksa, tidak ada tanda yang mencolok. Semuanya berjalan perlahan, seperti maling yang masuk diam-diam di malam hari. Tahu-tahu, tubuh sudah terkena. Tak hanya itu, proses menggoreng juga sering melibatkan tepung yang sudah digunakan berulang kali. Tepung yang terus-menerus dipanaskan bisa menghasilkan senyawa akrilamida, yang dalam jangka panjang berisiko memicu kanker. Belum lagi tambahan bumbu penyedap yang tak terkontrol jumlahnya, semakin memperparah kondisi tubuh yang mulai rentan. Dulu saya kira, yang penting makanan enak dan kenyang, kata Pak Samin. Tapi ternyata, kenyang sekarang bisa bikin susah besok. Bukan berarti kita harus sepenuhnya meninggalkan gorengan. Tapi perlu diingat, di usia senja, tubuh tidak lagi mampu memproses lemak seperti saat muda. Kerja hati dan ginjal melambat, metabolisme menurun, dan sistem peredaran darah jadi lebih sensitif. Lantas, apa solusinya? Pertama, jika ingin makan gorengan, usahakan buat sendiri di rumah dengan minyak baru dan kualitas baik. Jangan pakai minyak jelantah yang sudah hitam. Gunakan minyak kelapa atau minyak jagung yang lebih stabil saat dipanaskan. Kedua, kurangi frekuensinya. Cukup seminggu sekali, bukan setiap hari.
Ketiga, imbangi dengan konsumsi sayuran, buah, dan minum air putih yang cukup. Kata orang bijak, segala yang berlebihan pasti membawa mudarat. Bahkan hal senak gorengan pun bisa menjadi racun jika tidak bijak dalam mengonsumsinya. Nah sahabat semua, mari kita mulai peduli dengan kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Ajak orang tua kita, nenek, atau kakek, untuk mulai mengurangi gorengan. Gantilah dengan camilan kukus, rebus, atau buah segar. Memang tidak langsung terasa nikmatnya, tapi tubuh akan berterima kasih di kemudian hari. Di segmen berikutnya, kita akan bahas makanan kaleng dan olahan yang terlihat praktis tapi menyimpan risiko besar, terutama bagi para lansia. Jangan lewatkan, ya! 2. Makanan kaleng dan olahan mudah tapi berbahaya. Hidup sendiri di usia senja bukan hal mudah. Banyak lansia yang harus mengurus diri sendiri setelah ditinggal pasangan, anak-anak merantau, atau karena tinggal di rumah sendirian. Dalam kondisi seperti ini, mereka biasanya mencari cara paling praktis untuk makan. Tak sedikit yang akhirnya bergantung pada makanan kaleng dan olahan. Sarden, kornet, sosis, mie instan, hingga makanan beku siap saji. Seperti Ibu Titi, 71 tahun, dari Bekasi. Sejak suaminya wafat dan anak-anak jarang pulang, beliau mulai memilih makanan praktis. Capek kalau masak sendiri, jadi saya beli sosis, mie instan, kadang makan kornet atau abon, biar gampang tinggal panasin, ujarnya. Setiap hari, menunya berganti, tapi semuanya cepat saji. Awalnya, beliau merasa terbantu. Tidak perlu repot belanja ke pasar atau masak lama-lama. Tapi setelah beberapa bulan, beliau mulai sering pusing, cepat lelah, dan jantungnya berdebar tanpa sebab. Setelah periksa ke dokter, tekanan darahnya melonjak tinggi, dan kadar natriumnya sangat tinggi. Apa yang salah? Makanan kaleng dan olahan rata-rata mengandung kadar sodium, natrium, yang sangat tinggi. Ini adalah zat yang memang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tapi jika berlebihan bisa memicu hipertensi, darah tinggi. Masalahnya, banyak lansia yang tidak sadar bahwa satu porsi sosis atau satu bungkus mie instan bisa mengandung lebih dari separuh kebutuhan sodium harian. Dan bukan hanya sodium, makanan ini juga seringkali mengandung pengawet kimia, pewarna sintetis, perisa buatan, dan lemak jenuh. Zat-zat ini jika terus dikonsumsi dalam jangka panjang dapat merusak organ tubuh yang sudah mulai menua. Ginjal, hati, jantung, hingga sistem pencernaan. Penyakit yang muncul akibat makanan ini pun sering datang diam-diam. Gejala seperti pusing, cepat lelah, sulit tidur, atau sesak nafas sering dianggap sebagai bagian dari penuaan biasa. Padahal bisa jadi itu tanda awal hipertensi kronis, penyakit ginjal tahap awal, atau peradangan ringan pada pembuluh darah yang tak disadari. Bukan hanya itu, makanan olahan seperti nugget atau makanan beku sering digoreng 2 kali. Pertama oleh produsen, lalu kedua kali oleh konsumen di rumah. Ini membuat kandungan lemaknya berlipat ganda. Dan ironisnya, makanan seperti ini justru banyak ditemukan dalam bingkisan lebaran, parsel tahun baru, atau oleh-oleh dari anak-anak ke orang tua. Niatnya baik, tapi efeknya bisa mencelakakan jika tak dikendalikan. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, kenalkan kembali masakan rumahan yang sederhana tapi sehat. Kukusan tahu isi sayur, sup bening, tumisan sederhana, atau nasi tim bisa jadi pilihan. Kedua, ajarkan lansia membaca label gizi. Meski sederhana, informasi sodium, lemak, dan bahan tambahan perlu diketahui. Ketiga, bantu lansia mengatur stok makanan. Alih-alih memberinya mie instan atau kornet, kenapa tidak dikirimi sayuran segar atau lauk sehat siap masak? Kesehatan di usia senja sangat bergantung pada apa yang dikonsumsi berulang kali. Makanan kaleng dan olahan bukan musuh, tapi perlu sangat dibatasi dan tidak menjadi konsumsi harian. Kalau kata Mbah Karto, tetangga Ibu Titi yang usianya sudah 84 tahun, yang instan itu gampang masuk, tapi lama hilangnya di tubuh. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung makna dalam. Sahabat semua, mari kita jaga orang tua kita, kakek nenek kita, dan bahkan diri kita sendiri dari jebakan makanan praktis yang mematikan perlahan. Pilihlah makanan yang mungkin butuh sedikit usaha, tapi memberi kebaikan jangka panjang. Di segmen selanjutnya, kita akan bahas satu jenis makanan yang paling banyak dikonsumsi, bahkan dianggap teman sejati di setiap waktu, gula. Tapi benarkah si manis ini sebaik itu? Yuk lanjut ke segmen berikutnya. 3. Gula berlebih manis yang menipu. Di banyak rumah orang tua kita, ada satu kebiasaan yang seolah tidak bisa dilewatkan,
Minum teh manis di pagi hari, makan camilan manis di sore hari, lalu ditutup dengan buah yang juga manis di malam hari. Namanya juga sudah tua, pengen yang manis-manis biar hati senang. Begitu kata Pak Ridwan, 70 tahun, pensiunan petugas kelurahan di Semarang. Beliau punya kebiasaan yang menurutnya sederhana. Pagi-pagi bikin teh manis panas, lalu sarapan roti isi selai nanas. Siangnya makan nasi dengan sambal kecap manis dan minuman botolan. Sore harinya, ngemil pisang goreng pakai gula pasir tabur. Malam, minum susu kental manis dan sedikit kue manis sisa hajatan. Kalau dihitung-hitung, dalam sehari beliau bisa mengonsumsi lebih dari 6-8 sendok makan gula, jauh di atas batas yang dianjurkan WHO, yaitu 4 sendok makan per hari untuk orang dewasa. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Tapi perlahan, Pak Ridwan mulai merasa cepat haus, penglihatan kabur, dan berat badannya malah turun drastis. Setelah diperiksa, kadar gula darahnya melonjak tajam. Ia didiagnosa diabetes tipe 2, penyakit sunyi yang datang tanpa permisi, menyerang perlahan tapi bisa menghancurkan kualitas hidup. Diabetes bukan hanya soal gula darah tinggi, dampaknya bisa sangat luas. Dari kerusakan saraf, neuropati, kebutaan, retinopati diabetik, kerusakan ginjal, hingga luka yang sulit sembuh. Tak sedikit lansia yang harus menjalani amputasi karena luka kecil di kaki yang tak kunjung sembuh akibat gula darah yang tidak terkontrol. Yang bikin miris, banyak lansia menganggap bahwa selama mereka tidak makan permen, berarti aman. Padahal, gula tersembunyi ada di mana-mana. Saus sambal, kecap manis, roti tawar, bahkan dalam produk susu yang diklaim sehat. Belum lagi minuman kemasan yang mengandung 30-40 gram gula per botol, setara dengan 7-8 sendok teh. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ada budaya kasih sayang manis di masyarakat kita. Anak-anak membawakan kue tart, martabak manis, atau es krim saat menjenguk orang tua mereka. Niatnya ingin membahagiakan, tapi secara tidak sadar justru memberi racun pelan-pelan. Nah, sahabat semua, saatnya kita lebih cermat. Bukan berarti orang tua tidak boleh menikmati rasa manis, tapi harus dengan kendali. Pilih pemanis alami seperti madu asli, dalam jumlah kecil, buah segar, atau gula aren yang masih mengandung nutrisi. Hindari gula tambahan dalam makanan dan minuman sehari-hari. Tips praktis untuk sahabatku semua. 1. Ganti teh manis dengan infused water atau teh herbal tanpa gula. 2. Saat bikin jus, jangan ditambah gula, cukup buahnya saja. 3. Biasakan membaca label makanan, terutama bagian karbohidrat total dan gula tambahan. 4. Perbanyak konsumsi serat, sayur dan biji-bijian, yang membantu menstabilkan gula darah. Psikolog kesehatan juga menyebut bahwa kebiasaan ngemil manis di usia tua sering menjadi kompensasi emosi, rasa kesepian, bosan, atau butuh perhatian. Maka, daripada memberi makanan manis, lebih baik beri perhatian manis. Ajak ngobrol, peluk, atau temani berjalan sore. Ingat, yang manis belum tentu baik. Bahkan bisa menipu dan menjerat dalam lingkaran penyakit yang sunyi tapi mematikan. Kalau kata almarhum nenek saya, rasa manis itu harus ada di hati, bukan cuma di lidah. Di segmen selanjutnya, kita akan membahas makanan yang sering dianggap sebagai sumber tenaga utama, padahal bisa jadi beban berat bagi tubuh lansia, daging merah. Apakah benar masih aman dikonsumsi di usia senja? Mari kita bahas. 4. Daging merah berlebih sumber energi yang bisa jadi beban. Setiap hari Jumat, Bu Wati, 67 tahun, warga asli Solo, punya kebiasaan khusus, masak rendang atau semur daging untuk keluarga. Supaya anak-anak semangat pulang, ujarnya dengan bangga. Namun sejak anak-anak makin sibuk dan jarang pulang, ia tetap masak daging untuk dirinya sendiri. Daging merah seperti sapi atau kambing memang kaya protein dan zat besi. Tapi pada usia senja, tubuh tak lagi efisien mengolah zat-zat tersebut. Akibatnya, konsumsi daging merah berlebihan bisa menumpuk sebagai kolesterol, memperberat kerja ginjal, hingga memicu asam urat dan peradangan kronis. Bu Wati mengira tubuhnya makin kuat karena rajin makan daging. Tapi setelah beberapa bulan, lututnya nyeri, kakinya bengkak, dan ia jadi cepat capek. Setelah cek laboratorium, kadar asam uratnya tinggi, dan kreatinin ginjalnya mulai naik. Daging merah juga mengandung lemak jenuh yang dapat memicu penyempitan pembuluh darah. Dalam jangka panjang, ini menjadi faktor risiko penyakit jantung, terutama bagi lansia yang kurang gerak. Bukan berarti daging merah harus dihindari sepenuhnya. Namun, porsinya harus dibatasi. Cukup 1-2 kali seminggu dalam porsi kecil. 5.
Lebih baik dikukus atau direbus daripada digoreng atau dibakar. Dan yang terpenting, seimbangkan dengan sayuran tinggi serat. Nasihat dari sesepuh Jawa bilang, sega sak ceting, lawuhe sak idhup-idhupe. Artinya, makan nasi secukupnya, lauknya jangan berlebihan. Filosofi ini sangat pas untuk lansia masa kini. Sahabat, kasih sayang ke diri sendiri di usia senja juga berarti tahu kapan harus berhenti. Termasuk berhenti berlebihan dalam mengonsumsi makanan yang dulunya menyehatkan, tapi kini bisa jadi beban. Di segmen terakhir, kita akan bahas makanan manis tradisional, tape, jenang, dodol, yang penuh kenangan, tapi juga penuh gula dan lemak tersembunyi. Yuk lanjutkan. 5. Makanan manis tradisional warisan yang harus dikendalikan. Tak lengkap rasanya hidup di desa tanpa kehadiran tape ketan, jenang, dodol, atau wajik. Makanan manis tradisional ini bukan sekadar panganan biasa, tapi penuh makna budaya dan kenangan. Apalagi bagi para lansia, makanan ini seperti pengingat masa lalu, saat pesta panen, pernikahan kampung, atau sekadar duduk sore di beranda rumah. Seperti Mbah Lastri, 74 tahun, dari Klaten. Setiap minggu, anaknya dari Jakarta mengirimkan oleh-oleh jenang dan wajik kesukaannya. Buat ibu biar senang, kenang-kenangan masa kecil, kata sang anak. Dan Mbah Lastri pun makan dengan bahagia. 1 potong, 2 potong, hingga tak terasa 1 loyang pun habis dalam 2 hari. Tapi tak lama setelah itu, beliau mulai sering merasa perutnya kembung, nafasnya pendek, dan gampang lemas. Setelah diperiksa, kadar gula darahnya melonjak, dan fungsi pankreasnya mulai terganggu. Dokter menyarankan agar segera mengurangi semua makanan manis berbahan dasar santan dan gula pekat. Tape ketan dan jenang memang mengandung karbohidrat sederhana dan gula tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa memicu lonjakan gula darah yang drastis, terlebih bila dikombinasikan dengan santan pekat yang mengandung lemak jenuh. Kombinasi ini sangat berat bagi tubuh lansia yang metabolisme dan sistem pencernaannya sudah melambat. Disinilah dilema muncul. Di satu sisi, makanan ini punya nilai budaya. Di sisi lain, ia menyimpan risiko kesehatan yang nyata. Maka solusinya bukan melarang sepenuhnya, melainkan mengatur porsi dan frekuensinya. Cukup 1-2 potong kecil dalam seminggu, dan pastikan tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan berat lain yang manis atau tinggi lemak. Bisa juga mencoba versi sehat, jenang tanpa santan, tape dengan sedikit gula, atau mengganti dengan buah segar lokal. Kata nenek saya dulu, yang tradisional belum tentu sehat, yang sehat belum tentu enak, tapi semua bisa dijaga kalau kita tahu batasnya. Sahabat semua, mari rawat warisan budaya kita dengan bijak. Hormati tradisi, tapi juga dengarkan tubuh. Karena kesehatan di usia senja bukan soal menjauh dari masa lalu, tapi soal menyambut hari tua dengan sadar dan penuh kasih. Ada sedikit nasihat untukmu dari para ahli sahabat. Dr. Arini, ahli gizi lansia, menyampaikan, usia senja membutuhkan asupan yang rendah garam, gula, dan lemak jenuh, tapi tinggi serat, cairan, dan protein nabati. Kebiasaan kecil bisa membuat perbedaan besar. Gantilah gorengan dengan kukusan, ganti sosis dengan tahu tempe, kurangi gula dan tambahkan rempah-rempah alami. Sahabat semua, jangan biarkan penyakit sunyi merampas kebahagiaan di masa tua. Mari mulai dari meja makan. Mulai dari memilih makanan yang memberi energi dan bukan racun tersembunyi. Tuliskan di komentar, makanan apa yang paling sering dikonsumsi orang tua kalian? Siapa tahu, kita bisa saling belajar dan berbagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga video ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.